Perkenalkan, nama lengkap saya Desideria Febrinula Sutriani, biasa dipanggil Sutri. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Dalam video ini saya akan membuat simulasi berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dan untuk materi pokoknya saya akan membahas berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Terima kasih. Oke, masih semangat hari ini? Oke, pintar sekali. Harus awali hari itu dengan semangat. Sudah sarapan semua? Oke, pintar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Kalau hadir, jawab. Hadir dan angkat tangan ya. Oke. Mulai. Sadilagan. Hadir. Eci Manoban. Oke. Afrianis Paul. Cicin Jauh. Oke, semuanya hadir hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Sebelum Ibu memulai materinya, Ibu mau bertanya dulu. Menurut adik-adik, pecahan itu bagaimana? Menurut kamu apa? Yang A per B. Oke, yang bagaimana lagi? Yang B sama dengan 0. Oke, semuanya pintar. Adik-adik bisa menjawabnya. Jadi adik-adik, pecahan itu adalah gimana bilangan yang A per B dan B itu tidak sama dengan 0. Ya, yang A per B dan B itu tidak sama dengan 0. Di sini A ini disebut sebagai pembilang dan B ini disebut sebagai apa? Penyebut. Pintar. Ternyata kalian masih ingat ya materi di SD. Oke, pintar. Baik anak-anak, supaya kalian lebih paham dulu, Ibu akan membuat media pembelajaran yang sangat sederhana sekali. Fokuskan perhatian kalian di sini. Kalian lihat ini? Ini merupakan satu bagian kertas buku. Tapi di sini Ibu sudah tulis di sini angka 1, 2, 3 dan 4. Kalau hanya satu ini saja secara keseluruhan ini disebut satu. Nanti coba Ibu lipat ini. Ya, Ibu sudah lipat. Terus Ibu akan buka. Menurut adik-adik, jika sudah dibuat seperti ini, peta seperti dan angka seperti ini, kira-kira untuk bilangan pecahannya menjadi apa? Apa? Satu persatu. Yang lain? Satu per yang lain? Nah, adik-adik, kalau sudah disebut buat begini, jadi untuk bilangan pecahan ini menjadi 1/4. Nah, kenapa dibuat 1/4? Di sini kan beda satu kertas yang utuh. Lalu kita bagikan, 3 lipat kita bagikan menjadi 4 bagian. Sehingga untuk bilangan pecahannya menjadi 1/4 bagian. Bagaimana, paham? Oke, bisa paham. Kalau kalian sudah ingat kembali materinya, mungkin kalian bertanya, kok kita itu harus belajar pecahan ya? Kok harus belajar pembagian dan perkalian? Adik-adik, Ibu perlu ingatkan kembali. Kalau misalnya siapa tahu nanti selalu jadi pengusaha supaya tidak ditipu oleh pembeli, nanti kan selalu oh ini cara pembagiannya begini, perkaliannya begini. Terus kalau misalnya adik-adik pergi ke kios belanja, nanti kan tidak ditipu aja sudah bisa itu. Oh pecahan ini bagaimana? Kalau misalnya di rumah juga orang tua suruh adik begitu, pokoknya materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan ini adik-adik sangat bermanfaat kali dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini kita langsung masuk saja ke materinya ya, biar adik-adik lebih paham. Di sini dalam materinya terdapat jika A per B dan C per D, maka A per B bagi C per D itu sama dengan A dikali C, B kali D. Di sini tadi aku bilang apa? Kalau A kali C ini disebut sebagai bilang. Oke, masih ingat pintar. Terus B kali D yang di bawah ini disebut sebagai pintar. Nah,
dibagi 5/10. Di sini tadi pembilang dikalikan dengan pembilangnya dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 3 kali 5 sama dengan 15, 5 kali 10 sama dengan 60. Bagaimana adik-adik? Paham? Oke, pintar sekali. Supaya adik-adik lebih paham juga, kita akan masuk kepada soal cerita. Ibu baca soalnya ya. Nanti setelah ini Ibu akan bagikan LKS supaya kalian bisa kerjakan. Dengarkan dulu soalnya ini. Saldi memperoleh penghasilan sebesar 3.600.000. Ini yang penghasilannya Saldi, 3.600.000. Setiap bulan untuk 3/5 dari penghasilan tersebut, 3/5 dari penghasilan ini Saldi gunakan untuk membeli pangan. Dan 1/12-nya digunakan untuk membeli gas dan air minum. 1/12-nya untuk gas dan air minum. Setelah itu, di sini, setelah kita menuliskan apa yang diketahui, kita tuliskan lagi apa yang ditanya dari persoalan tersebut. Pertanyaan adalah, berapakah bagian yang digunakan untuk membeli gas dan air itu? Berapa bagian? Adik-adik, seperti yang bilang tadi, kalau ditanya berapa bagian, maka dia akan membentuk pecahan. Pintar. Dia akan membentuk pecahan. Berapa bagian? Yang berikutnya, berapa rupiahkah itu? Setelah pecahannya itu, berapa rupiahkah? Di sini tadi 3/5 terus ya, 3/5 digunakan untuk membeli bahan. Kita kalikan dengan 1/12. Akan menjadi 3 kali 1, 3 per 1000 kali 12, 60. Sama dengan 3/60. Akan kita perkecilkan lagi dengan bagi 3 menjadi 3 1/23, 21/20. Jadi berapa bagian dari penghilangan pecahan itu? Jawabnya adalah 1/20 bagian. Bagaimana sampai sini paham? Oke. Cara bapak rupiahnya adalah gini. Kita sudah dapat tadi itu adalah 1/20 bagian. Dan kita kalikan dengan penghasilan si Saldi ini tadi 3.600.000. 1/20 kali 3.600.000 sama dengan 180.000. Adik-adik sampai sini paham? Adik-adik sudah jawab tadi, sampai sini kalian paham. Baik, supaya Ibu mengetahui sampai bagaimana teman kalian, di sini Ibu akan memberikan beberapa tugas. Nanti Ibu akan bagikan LKS-nya, Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, hitung dari situ 1 sampai 5. Yang dapat nomor 1, kelompok 1, yang dapat nomor 2, kelompok 2, dan seterusnya. Hitung mulai dari mana Pak itu? Sudah? Silakan untuk per kelompok buat lingkaran. Oke, pintar. Buat lingkaran ya. Ini LKS-nya Ibu bagi. Di situ ada bagian hafalan yang akan kalian jawab. Di sini ada kosong, kalian tinggal isi di sini. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya selama 15 menit. Sudah? Setelah itu kita akan presentasi dari tiap kelompok. Yang pertama kelompok 1, silakan presentasi dulu. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 2 silakan. Baik adik-adik, sekarang adik-adik sudah menyelesaikan semua soal yang ada di LKS-nya. Jadi Ibu rasa kalian sudah memahami materi yang Ibu ajarkan. Nanti sebagai tugas tambahannya, Ibu akan memberikan PR untuk kalian supaya kalian bisa kerjakan di rumah. Adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Bagaimana? Semangat? Semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Terima kasih adik-adik. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, kita akhiri juga dengan berdoa. Satu orang pimpin kita dalam doa.